Oke, hello guys, balik lagi bersama Farhan Gemil. Kali ini kita liputan khusus bersama Ketua P2LI dengan Ko Jeffrey Tan. Ya, Sehat tuh? Sehat. Nah, ini mungkin buat teman-teman pecinta lohan yang belum tahu, beliau adalah Ketua P2LI 2024 ya, Ko? Ya betul, 2024 menjabat sementara lah ya, menjabat sementara 2024. Oh, sementara ya. Betul, karena nanti di awal 2025 kita akan ada munas lagi. Ada munas lagi. Ya, betul. Nah, ini mungkin buat yang belum tahu, kita akan mengulik apa sih P2LI ini. Kita akan bahas secara detail walaupun singkat. Langsung aja. Pertama, ini mungkin ya kalau teman-teman yang sering kontes tim oleh pasti umumnya sudah tahu lah P2LI ini Betul, apa. betul. Nah, coba kita mau tahu sejarah singkatnya P2LI ini dari kapan sih Oke, sejarah singkatnya yang bisa saya ceritakan mungkin singkat aja, simpel Singkat aja. aja. Karena memang awalnya berdiri itu karena memang inisiatif dari para pemobil lohan juga. Jadi yang memang orang-orang lohan yang sudah bermain lama. Karena dulu kan nggak ada wadahnya nih, ya kan, nggak ada wadahnya, nggak ada lembaganya, belum jelas lah waktu itu. Tapi kan event lagi rame kebetulan lohan waktu itu. Jadi beberapa teman-teman yang memang sudah lebih senior bentuklah satu asosiasi atau satu event organizer. Sebenarnya awalnya dulu tuh event organizer, organize event kontes. Berawal dari sana, ternyata animenya cukup banyak, cukup bagus. Ya, lalu dibentuklah perhimpunan pecinta lohan ini. Memang untuk hobi sih perlu banget ya. Betul. Jadi kan yang menaungin ya, jadi teman-teman punya tolak ukur arahnya kemana. Ini untuk Koko sendiri tahun ini tuh udah kira-kira pengurusan keberapa sih Kok? Ini kalau nggak salah pengurusan kelima sudah. Tahun ini Kelima ya? Sudah yang kelima. Ya, jadi memang masa menjabatnya itu biasanya sih 2-3 tahun. Nggak menutup kemungkinan bisa lanjut ke periode berikutnya. Nah, sejauh ini sudah saya yang kelima. Oke. Nah, ini saya mau nanya sebenarnya P2LI ini apa nih Kok? Karena kan kalau kayak khusus saya pribadi nih, tahunya kan hanya penyelenggara kontes seperti yang di awal kan, di awal diberikan sebenarnya lebih ke arah sebagai IO. Nah, dalam perkembangannya sebenarnya P2LI ini apa sih Kok? Nah, perkembangannya memang berawal dari event organizer. Jadi memang karena peminat lohan ini semakin banyak, kemudian dibentuklah organisasi ini, Perhimpunan Pencinta Lohan Indonesia. Memang yang menaungi penghobis lohan pada umumnya. Nah, ya pada waktu seiring waktu berjalan ya berkembang jadinya. Jadi kita jadi banyak bentuk lagi DPC di daerah-daerah. Wilayah-wilayah. Kemudian kita bikin organisasi menaungi organisasi yaitu event-event di situnya. Jadi setiap DPC juga mengadakan event nih. Setiap daerah mengadakan event, tetap mengacunya melalui P2LI. Jadi payung besar tetap P2LI. Payung besar tetap P2LI. Tetap mengacunya ke kita. Juri juga dibesarkan melalui P2LI. Jadi setiap daerah yang mengadakan event, tetap kita juri melalui pusat. Jadi mendukung pusat. Nah, yang memang sampai saat ini juri-juri P2LI bahkan sudah bekerja, sudah ikut penjurian ke event internasional. Mantap. Perkembangannya sudah sampai ke sana. Nah, selain dari pelaksanaan kontes, ada lagi nggak kok bisa kegiatan P2LI? Apakah misalkan kan kita udah berbentuk sebagai perhimpunan nih, alias sebagai wadahnya para pecinta lohan. Apakah ada program pembinaan kah untuk para bidder misalkan, atau untuk regenerasi juri atau gimana tuh? Ya, betul. Program ke breeder itu kita ada ya. Jadi kita tetap karena mengacu pada kontes kan padat jadwalnya, sehingga dibutuhkan juga breeder-breeder yang kompetitif juga kan, mengeluarkan hasil-hasil yang terbaiknya. Nah, jadi biasanya memang breeder selalu mengacu kepada event kontes kita ini. Benchmarknya ada di kontes, ada di liga nih. Nah, jadi ikan-ikan yang dihasilkan ini semakin lama kan semakin modern. Benar banget. Saingan semakin ketat. Nah, itulah. Jadi kalau kita secara tidak langsung sebenarnya mengajak breeder-breeder ini ikut berinovasi, mengajar breeder-breeder ini berinovasi. Karena apa? Kita jangan kalah bersaing dengan negara luar. Setuju banget kok. Karena memang sampai sekarang benchmark cencu masih dipegang oleh Indonesia. Benar. Jadi cencu Indonesia itu internasional top nomor 1. Walaupun sekarang udah mulai muncul beberapa cencu dari luar ya, tapi tetaplah kita harus mantepin lagi cencu kita. Jangan kalah bersaing. Makanya event liga ini selalu jadi tolak ukur biasanya. Ikan-ikan berkualitas, karena kan di sini kan berbagai macam breeder ada.
berbagai macam ikan jenis kan ada, dan kebetulan ada jenis kampa ini kan kita masih import ya sayangnya. Iya, benar-benar. Breeder Indonesia, makanya kita coba tolak, kita coba dorong supaya bisa nge-breed kampa-kampa yang berkualitas juga. Dan beberapa tahun belakang ini saya lihat kayak kampa Indonesia juga udah mulai bisa bersaing ya. Betul, beberapa breeder sudah mulai mencoba, sudah mulai ketemu formulanya, cuman ya memang perlu stabil juga kan kalau nge-breed itu kan. Jadi memang faktornya sangat banyak. Nge-breed itu selain luck, selain pairingnya, ya banyak faktornya juga kan yang mendukung ya supaya bisa jadi kampa-kampa yang berkualitas. Oke, nah kok ini ngomongin P2LI tahun 2024 di pengurusannya Koko nih. Ini kira-kira arahnya mau dibawa kemana ini? Karena ini kita di 2023 itu sempat vakum ya. 2022 kena pandemi, 2021, 2022 pandemi kan, jadi memang drop banget. Pengurusan hampir nggak aktif. Di 2003 pun bahkan nggak ada event sama sekali. Waktu itu cuma ada event di akhir tahun satu kali, itu karena memang pandemi sudah mulai mereda, teman-teman menginisiasi mengadakan event. Jadi waktu mulai mancing lagi lah. Iya, benar. Di rencana kita di 2024 ini kita coba mau naikkan lagi gairah lohan. Kemudian harga-harga ikan, harga-harga bibit lohan kita dongkrak lagi supaya bisa naik lagi. Ya itu makanya kenapa liga ini event kontesnya harus tetap jalan, yaitu mendukung banyak hal. Karena di tahun 2023 ketika liga nggak jalan itu kerasa banget dampaknya. Betul, dampaknya kerasa banget. Kerasa banget. Terutama teman-teman yang memang mata pencaharian sehari-harinya banyak bergantung di ikan. Iya, banyak lah teman-teman yang memang ya ibaratnya perputaran di lohan ini luar biasa banyak. Breeder pengaruh karena nge-breed operasional jalan, sedangkan event nggak ada, orang juga nggak beli ikan. Betul, itu dia. Nah, itu musibah sih, Pak. betul. Ya, jadi kan biaya operasional kan nggak murah, apalagi kan sekali keluar ratusan bisa ribuan. Bener nggak? Jadi ya karena memang ini udah mulai jalan lagi, event mulai aktif lagi, jadwal mulai padat lagi, makanya breeder kita dorong nih supaya cepet nih. Kondisi event sudah mulai rame ini, jadi breeder harus aktif juga nih, cepet tetap keluarin seriannya gitu. Oke, nah ini saya mau tanya pendapat Koko tentang perkembangan lohan di Indonesia pada saat ini gimana, Koko? Saat ini kalau kita fair ngomong, jujur ngomong agak lesu ya, karena memang tadi kita event yang kurang, kemudian mulai kalah bersaing dengan yang dari luar, ya kan, dari luarnya kan sekarang getol nih ya. Ya, gencar banget. Nah, jadi kadang-kadang teman-teman, maksudnya kita ngadain ini tuh kita pancing seperti ini supaya semangat lagi, kita semangat lagi. Ya mudah-mudahan teman-temannya yang lain ya, breeder terutama ya bisa tetap mau bersaing, tetap jangan takut bersaing, selalu berinovasi, ya kan. Tetap kita coba lagi. Dan kita dari sisi organisasi ya kita bantu untuk mengenalkan serinya ya melalui event-event. Oke, nah ini terakhir di sesi pertama ini, apa sih harapan Koko untuk perkembangan lohan Indonesia dari tahun ke tahun, terutama tahun yang akan datang lah? Ya, harapan besarnya pasti lohan tetap berkembang ya, tetap semakin baik lah dari sisi organisasi, dari sisi pembinaan juri. Ya kita berharap ini berkembang lebih pesat lagi. Kita coba menggarap penghobis baru lagi. Kita coba mengenalkan lagi, jadi supaya lohan ini bisa lebih ramai lagi. Harapannya pasti seperti itu. Oke, nah teman-teman, itu dia sesi pertama kita bersama Ko Jeff. Kita akan lanjut lagi ke part keduanya ngomongin soal kontesnya.